kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi kurban dan akikah kelas 9 semester 1. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab quruba yaqrubu qurban, yang berarti dekat. Dekat di sini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum dan dalil kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf atau sehat akalnya dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban didasarkan pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pemanfaatan daging kurban. Daging hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk yang berkurban, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Daging kurban lebih utama atau afdal dibagikan masih dalam bentuk daging mentah. Pemanfaatan daging kurban. Daging hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk yang berkurban, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Daging kurban lebih utama atau afdal dibagikan masih dalam bentuk daging mentah. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hikmah berkurban. 1. Mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama muslim. 4. Membangun persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. 5. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. Pengertian akikah. Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak
sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan dalil akikah. Hukum akikah adalah sunnah mu'akkad. Maksudnya, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim. Dan berkemampuan mengakikahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga untuk membuktikan rasa cinta kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Dasar hukum perintah akikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu anha. Dari Samurah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelikannya baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaknya dicukur rambutnya dan diberi nama." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud yang artinya bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diakikahi, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih binatang dan buanglah penyakit atau kotoran darinya dengan mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prosesi ibadah akikah selain menyembelih hewan juga disyariatkan untuk mencukur dan memberi nama yang baik bagi seseorang anak yang baru lahir. Pemanfaatan daging hewan akikah. Tidak seperti halnya daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah, daging akikah disunahkan dibagikan setelah dimasak. Dalam kitab Kifayah Al-Ahyar, juz 2, halaman 243, diterangkan bahwa menurut Imam Rafi'i, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Nilai lebih ketika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin adalah dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Ketentuan hewan akikah. Jumlah hewan untuk akikah sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, anak yang lahir laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Apabila yang lahir anak perempuan, disembelihkan 1 ekor kambing. Hal ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita agar mengakikahi untuk seorang anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu penyembelihan akikah. Waktu pelaksanaan akikah terbagi menjadi 2, yaitu waktu ada dan waktu qadha. Waktu ada adalah dilaksanakan tepat pada waktunya, yakni pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 dari kelahiran anak. Yang paling utama adalah pada hari ke-7. Sedangkan waktu qadha adalah pelaksanaan setelah hari ada karena adanya alasan syar'i. Menurut pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, waktu pelaksanaan akikah masih berlaku hingga anak usia baligh atau dewasa. Jika anak telah baligh atau dewasa, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tuanya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar, juz 2, halaman 243. Hikmah akikah. Berikut ini adalah hikmah-hikmah akikah. Yang pertama,
terjalinnya hubungan batin antara orang tua dan anak. Yang kedua, anak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin. Dan yang keempat yaitu saling mendoakan antar sesama.